Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di Masjid Jabal Arafah, dan tak henti-hentinya kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga yang telah membangunnya beserta seluruh keluarga-keluarganya, dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikut serta memakmurkannya. Salawat ring salam tak lupa saya haturkan kepada yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumidin. Pembahasan pada malam hari ini masih membahas tentang silsilah peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita angkat salah satu peperangan besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perang Hunain, yang kita beri judul pelajaran besar dari kekalahan dan juga kemenangan dalam perang Hunain ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Hunain ada erat kaitan dengan perang Badar. Kalau perang Badar itu di awal peperangan dan itu perang perdana. Adapun perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Mekah. Dan setelah perang Hunain, perang yang sangat besar ini, pada tahun 8 Hijriah, maka masuk pada tahun 9 dan 10 Hijriah sampai wafatnya Rasul, banyak kaum muslimin atau banyak orang-orang Arab yang musyrik sebelumnya, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah yang ma'ruf antum hafal semuanya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan itu terus berkesinambungan setelah perang Hunain sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan bahwa perang Hunain itu ada kemiripan dengan perang Badar? Karena perang Badar itu perang pertama yang dilakukan Rasul untuk memerangi bangsa Arab, dan Allah menangkan dalam perang itu. Dan perang Hunain itu perang terakhir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi bangsa Arab dan Allah menangkan dalam perang itu. Kemudian juga kasusnya sama. Kemudian bentuk perangnya juga hampir mirip, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam kedua perang ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah atau disebut dengan Fathu Makkah dengan kemenangan yang sangat besar, karena hampir nyaris tidak ada peperangan kecuali sedikit, Nabi SAW berhasil memerangi dan menaklukkan kota Mekah.
Dari situ Nabi SAW kedatangan banyak orang-orang musyrik yang kemudian masuk ke dalam Islam. Bahkan tokoh-tokoh musyrik besar sekelas Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya, mereka masuk Islam. Lah kemudian sekitar 1 bulan setelah Fathu Mekah itu kurang lebih, maka Nabi SAW kemudian berusaha menyebarkan Islam. Dan ini yang menjadikan 2 kabilah besar marah besar. 2 kabilah, yang pertama Hawazin dan yang kedua Sakif. Ini 2 kabilah besar yang masih beragama musyrikun, mereka marah karena Nabi SAW dan sahabatnya berhasil menaklukkan Mekah dan banyak kemudian mengislamkan orang-orang yang di sekitar Mekah. Lah akhirnya kemudian Hawazin ini yang kemudian mereka bersekutu dengan Sakif, mereka kemudian punya niat untuk berperang bersama Nabi SAW, di mana pimpinan mereka namanya Malik ibn Auf An-Nasri, seorang dari tokoh Hawazin, ditunjuk untuk memimpin perang. Dan subhanallah, Malik ibn Auf ini memiliki kebijakan dalam perang Hunain ini, di mana seluruh pasukan harus ikut dan diikut sertakan seluruh keluarganya. Istrinya harus ikut, anak-anaknya harus ikut, semua hartanya harus diikut sertakan. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Alasannya satu, mereka berperang itu untuk melindungi keluarga mereka, harta mereka, dan begitu seterusnya. Itu kehendak Malik ibn Auf. Tapi tentu kehendak Allah Subhanahu wa taala akan berbeda. Lah ketika itu ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, kebijakan Malik ini sempat diprotes oleh seorang namanya Duraid ibn Summah, orang tua yang bijak, dan mengatakan karena dia buta, dalam pasukan itu kan dengar suara perempuan, suara tangisan anak-anak, suara hewan, sehingga dia mengatakan kepada pimpinannya Malik ibn Auf ini, apa maksudnya Anda ikut sertakan seluruh keluarga dan hartanya ini? Kata Malik, dia mengatakan supaya orang-orang itu paham bahwa perang ini dalam rangka membela mereka, membela keluarga mereka, membela harta mereka. Tapi Duraid mengatakan, ra'yuka ra'yu dha'nin, akalmu itu seperti akal kambing. Jadi cara berfikirmu itu seperti kambing gitu, dihina. Mereka tidak akan bermanfaat untukmu saat berperang. Kalaupun perang ini dimenangkan bukan karena mereka, tapi kalau seandainya ini dikalahkan, maka sama saja kau permalukan seluruh kabilah, karena wanita, anak-anak dan harta itu akan menjadi milik si Muhammad itu. Tapi kemudian Malik ibn Auf ini tidak menerima pendapat daripada tokoh mereka ini, tetap saja mengikut sertakan keluarga dan juga harta-harta mereka. Lah ketika itu Nabi SAW bergerak dari Mekah membawa 12.000 pasukan, dan itu belum pernah dalam sejarah Nabi SAW membawa pasukan sebanyak itu. Ini pasukan terbanyak yang Nabi SAW bawa. 10.000 memang tentara dari Madinah, dan 2.000 itu daripada orang-orang yang baru masuk Islam. Karena ketika Fathu Mekah itu kan banyak orang-orang yang masuk Islam, sehingga mereka masih baru Islamnya. Tapi mereka juga ingin terlibat dalam perang Hunain ini. Akhirnya 2.000 pasukan kemudian bergabung dengan pasukan 10.000 dari Madinah, maka genap jumlahnya 12.000 pasukan yang dibawa Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu kemudian
Nabi SAW bergerak mulai daripada Mekah sampai ke Autas, salah satu wadi, salah satu lembah dekat Hunain. Ada sebuah peristiwa di tengah perjalanan, karena di antara sahabat Nabi SAW itu 2000 lebih itu baru masuk Islam, sehingga keimanan mereka belum kokoh, tauhid mereka belum kokoh. Rupanya mereka melewati sebuah pohon bidara, pohon besar yang dahulu di zaman mereka jahiliyah, kalau perang itu mereka datang ke pohon ini, kemudian mereka gantungkan pedang-pedangnya tabarrukan untuk mencari berkah kemenangan. Dan begitulah biasanya salah satu benda yang dicari berkah itu umumnya adalah pohon gitu kan. Zaman dulu ada pohon beringin gitu kan, menakutkan, kadang dikasih sedekah, dikasih sesajen, meminta-minta di pohon gitu ya. Lah zaman jahiliyah begitu. Maka tiba-tiba ketika melewati pohon itu, orang-orang yang baru masuk Islam ini berhenti. Sebagaimana riwayat yang dikisahkan oleh Abi Waqid Al-Laythi, karena Abi Waqid Al-Laythi yang meriwayatkan hadis ini juga salah satu sahabat yang baru masuk Islam. Jadi masih kental dengan kesyirikan ini, belum ditarbiyah tauhidnya. Akhirnya mereka berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Rasul, bisa enggak jadikan untuk kami satu pohon seperti pohon yang kami dulu jadikan di masa jahiliyah untuk mencari berkah. Biar sebelum perang itu kita gantungkan pedang-pedang kita dulu supaya kita menang. Maka Nabi SAW marah. Nabi itu biasanya kalau orang masih jahil, masih bodoh, apalagi baru masuk Islam, kalau buat kesalahan jarang marah. Seperti umpamanya hadis tentang masalah anak orang Badu yang kencing di pojok masjid, masuk ke masjid atau kencing di masjid. Sahabat marah. Saya kira juga antum sama, kalau ada orang kencing di sini marah nggak antum? Marah. Tapi Nabi tidak marah, karena tahu yang kencing itu jahil. Kata Nabi SAW, "Da'uhu, tinggalkan, biarkan dia kencing." Rasul tahu kalau dihentikan kencingnya madaratnya lebih besar, nanti kencingnya kemana-mana dia lari kan, susah pula membersihkannya, atau madarat bagi yang kencing. Maka Rasul biarkan dia kencing sampai selesai. Baru Rasul mengatakan, "Ini ember, ambil kamu air sana, kemudian banjurkan di tempat kencing." Akhirnya dia ambil air, dibanjurkan. Rasul tidak marah, Rasul hanya senyum saja. Sampai Rasul mengatakan, "Wahai fulan, masjid ini tempat sholat, tempat baca Quran, dan tempat zikir." Maksudnya bukan tempat kencing. Baru dia mengatakan sambil senyum dan mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada." Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, dan jangan kau sayangi mereka-mereka yang marah kepadaku. Rasul tidak marah kan? Karena apa? Badu ini masih jahil. Tapi kasusnya berbeda yang ini. Ini orang baru masuk Islam baru sebulan. Tiba-tiba kemudian minta pohon untuk dijadikan berkah. Rasul marah. Kenapa? Karena ini bicara tauhid, bicara akidah, bicara la ilaha illallah. Maka siapapun yang kemudian merendahkan la ilaha illallah, wajar semua marah kan gitu. Rasul aja marah ketika mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan satu pohon untuk kami gantungkan pedang, sebagaimana dahulu kami punya pohon tempat gantungan pedang-pedang kami supaya menang kita perangnya." Kata Nabi SAW, "Allahu Akbar." 3 kali Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Sampai Rasul mengatakan, "Sungguh kalian ini telah mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Sungguh kalian telah mengikuti tata cara umat sebelum kalian." Kemudian Rasul mengatakan, "La tattabi'anna
sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun mereka masuk ke liang biawak padang pasir sekalipun, pasti kalian akan ikuti belakang. Kemudian Rasul mengatakan, ucapan kalian ini persis seperti ucapan Bani Israel ketika meminta permintaan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan kami banyak sesembahan sebagaimana mereka juga banyak sesembahan. Maka Rasul mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini jahil, bodoh. Sudah dapat hidayah Islam, mau syirik lagi kalian. Kalian sudah bertauhid, sudah menyembah Allah, kalian mau menyembah pohon itu lagi? Rasul marah. Dari sini menunjukkan bahwa asal kesyirikan itu apa? Disebabkan karena jahil. Maka jahil ini penyakit yang bahaya, karena terlahir dari jahil ini syirik, penyimpangan terhadap sunnah Rasul, maksiat dan begitu seterusnya. Maka Rasul marah. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak minta dijadikan pohon itu. Kemudian setelah itu kisah di perjalanan. Berangkatlah mereka sampai di Autas, di sebuah wadi, di sebuah lembah. Rasul dan para sahabatnya tidak tahu. Rasul itu tidak tahu yang gaib. Rasul tidak paham bahwa di atas bukit itu sudah ada 30.000 pasukan pemanah dari gabungan Hawazin dan Thaqif. Rasul 12.000 di bawah lembah, ini orang di atas. Tiba-tiba kemudian pas sudah berada di tengah lembah, dihujani mereka dengan panah. Dihujani dengan panah, tombak, batu gitu kan. Semua tunggang langgang, kaget gitu kan. Pada awalnya mereka sudah bangga banyak pasukan, karena mereka tidak pernah perang sebanyak itu. Tiba-tiba mereka kemudian dihantam oleh panah, tombak, batu dari atas gunung, kocar-kacir ikhwan. Dari sini menunjukkan ikhwan bahwa kesombongan itu awal dari kekalahan. Sombong itu awal dari kekalahan. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, karena perang Hunain ini hanya disebutkan 3 ayat saja dalam At-Taubah. Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Perhatikan, sungguh Allah telah menolong kamu wahai orang-orang mukmin dari banyak peperangan termasuk perang Hunain, ketika jumlah kalian yang besar itu membanggakan kalian. Karena tidak pernah sejumlah itu ya, perang itu biasanya 3.000, 4.000, ini 12.000, berlipat-lipat gitu kan. Tetapi banyaknya jumlah itu tidak berguna sekalipun kepada kalian, dan bumi yang luas terasa sempit bagi kalian, dan kemudian kalian berbolak-balik ke belakang dan tunggang langgang dari peperangan. Lihat, ini awal kekalahan perang. Kaum muslimin kalah, sehingga seluruh pasukan itu, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, mereka tidak percaya itu. Bahkan sebagian mereka ada yang kemudian berburuk sangka dan mengatakan, sekarang Muhammad dan pasukannya pasti kalah di sini. Tetapi yang lain meyakinkan seperti Ikrimah, Abu Sufyan ibn Haris walaupun baru masuk Islam, meyakinkan mereka, tapi mereka tetap saja kabur.
sehingga dari 12.000 tersisa 200 bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, 12.000 mereka tunggang langgang balik ke Mekah, yang lain entah kemana, kabur gitu kan. Yang tersisa hanya 200 melawan 30.000. Anda bisa bayangkan, itu pun posisinya di bawah, sementara musuh itu di atas. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sinilah ikhwatu fiddin pelajaran yang sangat besar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam setiap peperangan apapun seseorang harus mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika itu memanggil Abbas bin Abdul Muttalib agar memanggil kembali pasukan-pasukan yang lari itu dan mengingatkan baiat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abbas itu memiliki suara yang lantang. Kemudian Abbas mengatakan di hadapan manusia, "Ya ahla surat al-Baqarati, ya ahla samurati, ya ahla bai'at ridwan." Dia memanggil-manggil para sahabat yang lari dan mengatakan, "Hei orang-orang yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, hei orang-orang Bani Samurah, hei orang-orang yang berbaiat dalam baiat ridwan, kemari kalian. Kenapa kalian meninggalkan Nabi kalian?" Mendengar Abbas dan namanya berteriak di lembah, tentu suaranya juga kesana kemari, walaupun tanpa ada pembesar suara. Maka setiap orang yang mendengar teriakan Abbas teringatkan dengan baiat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah." Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Aku penuhi panggilan. Maka orang yang sudah tunggang langgang itu semua balik lagi. Ketika mereka belum balik, berkumpul bersama Nabi SAW dan 200 pasukan yang memang betul-betul ikhlas menolong Nabi SAW. Nabi SAW membuktikan keberaniannya. Ketika mereka lari, Nabi sendiri mendatangi musuh. Kemudian Nabi SAW berteriak-teriak, "Ana Muhammad ibn Abdullah, ana ibni Abdul Muttalib. Ana Muhammad ibn Abdullah, ana Nabi la kadhib, ana ibni Abdul Muttalib." Kata Nabi SAW, "Saya Muhammad anak Abdullah, saya Nabi dan saya tidak berdusta. Saya keturunan Abdul Muttalib, Raja Arab." Dari situ menunjukkan saat perang boleh sombong, tapi sebelum perang jangan sombong. Ketika perang orang-orang boleh sombong. Kenapa? Karena terkadang gertakan dalam kesombongan itu bisa mengodonkan lawan. Maka boleh sombong saat perang, tapi jangan sebelum perang. Ini pelajarannya. Maka Rasul mengatakan, "Ana Muhammad ibn Abdullah, ana Nabi la kadhib, ana ibni Abdul Muttalib." Hei, maju, saya lawan. Kamu belum tahu saya. Saya Muhammad bin Abdullah, saya Nabi dan saya tidak pernah berdusta, dan saya keturunan Abdul Muttalib. Hayo yang berani siapa? Gitu. Nabi itu dikenal keberaniannya, tidak pernah mundur. Lihat ketika melawan Rukana, seorang yang berbadan besar, ketika gulat tidak pernah terkalahkan. Nabi SAW menantang Rukana dan mengatakan, "Ya Rukana, aku ingin bertanding denganmu, tapi syaratnya kau masuk Islam." Begitu. Kalau antum main bola dengan orang-orang kafir, ayo kita main bola. Kalau saya kalahkan kamu, masuk Islam kau ini ya. Syahadat depan saya. Ayo main poli dengan saya. Kalau kalian kalah, masuk Islam. Masalahnya kalau antum kalah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian kalah Rukana. Rukana tidak tahu seorang Nabi itu memiliki 10 kekuatan seorang laki-laki kekar. Sekali tunjang langsung dia tergeletak. Masyarul muslimin, Rasul bergerak sendiri lagi, berteriak-teriak,
Baru setelah itu sahabat baru datang dari mana-mana. Baru setelah sahabat datang dari mana-mana berkumpul, kemudian mereka melindungi diri dari panah, tombak dan yang lainnya, mulailah mereka bergerak naik ke atas bukit. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menangkan. Ketika itu Nabi SAW memegang pasir, kemudian pasir diterbangkan ke atas, dan pasir ini dibawa oleh para malaikat, sehingga pasir, setiap butiran-butiran pasir itu masuk ke mata-mata orang-orang kafir. Bahasa kita kelilipan jadinya. Sibuk mereka ngurus matanya, ya. Tapi pasukan sudah naik. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Perang Badar dimenangkan karena apa? Malaikat datang. Perang Hunain juga sama. Malaikat datang, ikut menerbangkan debu-debu yang kemudian masuk ke mata-mata orang itu, sehingga mereka sibuk dengan matanya. Tidak tahu pasukan Rasul sudah naik di atas, sudah mereka tunggang langgang. Akhirnya kemudian Nabi SAW berhasil memenangkan pada peperangan pertama. Akhirnya pasukan ini berpencar menjadi 3 pasukan. Sebagian besar orang-orang Hawazin dan Sakif ini mereka lari ke Taif, masuk ke dalam Taif, kemudian menutup gerbangnya. Sebagian mereka lari ke Autas, sebagian mereka lari ke Wadi Nakhli, yang Nabi SAW pernah sholat subuh di situ, kemudian banyak jin yang masuk Islam. Tapi kemudian Rasul mengutus beberapa pasukan mengejar mereka dan berhasil ditumpas. Kemudian juga yang ke Autas juga dikejar oleh Amir Ibn Ash'ari, Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu an, paman daripada Abu Musa al-Ash'ari, tapi Allah takdirkan meninggal. Akhirnya bendera diambil oleh ponakannya Abu Musa al-Ash'ari, yang Nabi SAW katakan, "La sautuka ya Aba Musa," suaramu wahai Aba Musa ketika membaca Al-Quran seperti mizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu seindah Daud ketika membaca Zabur. Kata Abu Musa, "Kalau kau tahu aku mendengarkan Quranku pada malam itu Rasul, tentu akan semakin kuindahkan lagi." Karena ingin membanggakan Rasul, ya. Akhirnya kemudian sudah nggak ada yang ke Autos kalah, yang lari ke Wadi Nakhli kalah, maka Nabi SAW dan pasukannya mengepung Taif. Di Taif inilah Hawazin dan Sakif bersembunyi, dan Taif itu dikelilingi benteng. Masalahnya benteng ini susah dijebol. Nabi sudah berulang-ulang kali menjebol benteng, tidak bisa-bisa. Sampai dijelaskan menggunakan 3 tariqah. Pertama, menebang pohon yang besar, kemudian pohon itu diangkut oleh beberapa orang dari bawah, kemudian ditumbang-tumbangkan ke benteng, tapi tidak berhasil karena dari atas dihujani panah dan tombak dan cairan-cairan minyak-minyak panas, sehingga tidak bisa, mundur lagi. Kemudian Nabi SAW membuat manjanik. Manjanik itu semacam ketepel besar gitu, lempar batu gitu, itu pun tidak berhasil. Kemudian Rasul memerintahkan Khalid ibn Walid. Antum tahu siapa Khalid bin Walid? Seorang jenderal di masa Quraisy yang tidak pernah dikalahkan. Ketika masuk Islam juga tidak pernah dikalahkan, setiap dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dia berusaha manjat, tidak bisa-bisa. Berusaha berteriak-teriak, ngajak mubarazah, ngajak nantang. Kalau kalian pemberani bukan pengecut, keluar jagoan kalian.
keluarkan jagoan kalian. Maksudnya biar bentengnya dibuka, kemudian pasukan kaum muslimin masuk. Tapi dipancing-pancing pun tidak bisa. Bayangkan, akhirnya Nabi terpaksa menunggu di luar benteng. Di dalam benteng itu mereka sudah cukup dengan perbekalan 1 tahun. Masalahnya, ya. Sementara di luar Nabi SAW tidak banyak bawa bekal. Kan ada 2 kemungkinan. Mungkin yang ngepung, sudahlah, pulang aja kan begitu ya. Habis bekal ngapain juga. Atau mungkin Nabi dan orang yang di dalamnya kehabisan bekal, kemudian terpaksa menyerah. Tapi masalahnya bekal banyak, cukup 1 tahun. Memang sudah dipersiapkan masalahnya. Akhirnya kemudian Nabi SAW berusaha untuk mengajak berdamai. Kata Nabi SAW berteriak dari luar, kalau kalian menyerah, maka saya akan ampuni dan saya tidak akan tawan kalian. Yang jelas kalian masuk ke agama saya. Masuklah kalian ke dalam Islam. Akhirnya ketika ada jaminan dari Nabi SAW, ada beberapa orang yang keluar, sekitar 12 orang atau lebih gitu, keluar kemudian diampuni oleh Nabi SAW, tidak ditawan keluarganya dan tidak diambil ghanimah. Sampai 1 bulan, ini sudah lama nih pengepungan 1 bulan nih, tidak bisa benteng ini dihancurkan nih, benteng Taif ini. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah hancurkan orang-orang di balik benteng itu. Orang-orang meminta kepada Rasul, berdoa kepada Allah agar Allah timpakan azab kepada mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul mengatakan tidak. La'allallah an yukhrija min qaumihim man yaqulu la ilaha illallah. Jangan. Aku masih berharap, berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang itu, sehingga dari keturunan mereka masih ada yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bagaimana Nabi SAW masih mendoakan hidayah kepada mereka. Harusnya kita juga gitu. Kalau antum punya saudara didakwai nggak bisa-bisa, berkali-kali dikasih dalil malah kasih dalih, ya, maka doakan semoga Allah dapat kasih hidayah. Bahasa kitanya Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitulah Nabi SAW. Dalam saat kondisi apapun Rasul tidak mau berdoa kecelakaan. Akhirnya Nabi SAW setelah 1 bulan pengepungan itulah, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala takdirkan benteng Taif ini jebol. Kemudian mereka menyerbu benteng Taif itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Allah menangkan dalam peperangan itu dan mendapatkan harta ghanimah yang sangat besar. Besar sekali. Saya akan sebutkan di ghanimahnya. Di antara ghanimahnya ikhwatu fiddin, harta rampasan perang itu adalah mereka menawan dari wanita-wanitanya saja, dari budak-budak wanita itu sebanyak 6.000 budak. Kemudian dari untanya saja 24.000. Anda bisa bayangkan punya unta 24.000, sebanyak apa itu? 1 unta berapa harganya? Banyak. Kemudian juga kuda juga sama. Kemudian juga dari kambing sekitar 40.000, kuda 40.000, kambing 40.000. Kemudian juga dari perak sebanyak 4.000 uqiyah. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham emas. 1 dirham itu 4 gram lebih.
Anda bisa bayangkan ya? Banyak sekali itu dapatnya, belum lagi pekakas perang itu kan, panah, tombak, golok. Itu mahal kalau dijual. Antum beli golok aja ada yang harga 2 juta itu di Facebook itu. Padahal untuk nyembelih kurban tuh. Gimana samurai untuk pedangnya, untuk perang. Mahal. Jadi memang ini dapat harta rampasan yang luar biasa banyaknya. Makanya perhatikan ikhwan. Dalam surah At-Taubah, pada ayat yang 24 itu menceritakan bagaimana manusia itu terfitnah dari berbagai macam dunia. Perhatikan. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Perhatikan ayat ini. Katakan ya Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, ini semua kita suka kan? Bapak kita, kita sayang. Istri kita, kita sayang. Anak kita, kita sayang. Bisnis kita, kita sayang. Ya. Kemudian rumah kita sayang, kendaraan kita sayang. Tapi lihat Allah mengatakan, kalau itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya, hukumannya, azabnya. Coba perhatikan ayat ini. Ayat ini seolah-olah menjadikan kita ini melupakan dunia. Buat apa dunia itu? Ya. Buat apa harta, rumah, kendaraan? Buat apa kalau dinilai dengan jihad? Kalau dinilai dengan jihad. Tapi namanya manusia tetap saja lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai hartanya, lebih mencintai bisnisnya, lebih mencintai usahanya, lebih mencintai rumah dan kendaraannya. Itu memang fitrah manusia seperti itu. Tapi lihat, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat 25 At-Taubah menceritakan tentang laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira wa yauma Hunain. Dan Allah telah menolong kalian di banyak pertempuran termasuk perang Hunain. Apa korelasi ayat 24 dengan 25 itu? Ayat 24 kita disindir, jangan sampailah dunia itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah, Rasul dan jihad. Kenapa demikian? Kemudian Allah jelaskan pada ayat 25. Ketika perang Hunain dan perang-perang sebelumnya yang kemudian dilakoni oleh Rasul dan para sahabatnya, kebanyakan dimenangkan atau dikalahkan? Kebanyakan dimenangkan. Dan setiap peperangan pasti mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Dalam perang Badar saja, walaupun sebagian tawanan dilepas, tapi masih ada harta yang banyak. Apalagi perang Hunain. Perang Hunain itu lihat, harta rampasannya kan banyak sekali tuh. 4.000 kambing, 40.000 kambing, 40.000 kuda, kemudian 124.000 unta, belum lagi emasnya, belum lagi peraknya, belum lagi pekakasnya. Maknanya kalau antum lebih mencintai Allah, Rasul dan jihad, harta itu akan ikut. Harta itu akan ikut. Siapa yang mencintai akhirat, dunia akan ikut. Siapa yang mencintai dunia, akhirat tidak akan ikut, bahkan dunia bisa hancur. Itu faedahnya. Makanya di sini ada pelajaran besar. Cintai Allah, cintai Rasul, cintai jihad, maka dunia itu akan ikut. Sebagaimana para sahabat, ketika kita khawatir kita akan mati syahid, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan bisnis, meninggalkan
apapun ditinggalkannya. Tapi ingat, Allah kasih hiburan dalam ayat 25 ini. Ingat, siapapun yang mencintai Allah, Rasul dan jihad, pasti Allah tolong. Dan dunia yang kalian khawatirkan hilangnya, Allah tambah lagi. Itu maksud. Ini luar biasa. Faedah yang luar biasa dari korelasi ayat 24 dan 25 ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kemudian peperangan itu dimenangkan, kemudian ghanimah pun dikumpulkan, disinilah sahabat difitnah oleh harta, lagi-lagi harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah ila akhiril ayat. Manusia ini terkadang terfitnah dengan syahwat perempuan, syahwat anak, syahwat emas, perak dan macam-macam jenisnya dari harta-harta yang kita cintai. Sahabat manusia sama dengan kita. Sahabat juga manusia sama dengan kita. Artinya bahwa dia bukan malaikat, mereka bukan malaikat. Ketika Nabi SAW kemudian membagi-bagi ghanimah justru kepada 20.000 orang yang baru masuk Islam, baru 1 bulan mereka masuk Islam, kemudian ikut perang dalam Hunain. Tiba-tiba setelah Hunain dimenangkan, seluruh harta rampasan perang diberikan kepada yang 2.000 orang ini. Diberikan kepada Abu Sufyan yang banyak sekali gitu kan, diberikan kepada, sampai dijelaskan Abu Sufyan ibn Harb mendapatkan 40 uqiyah dari emas dan perak. Kemudian Hakim ibn Hizam mendapatkan 100 unta. Kemudian An-Nadhr ibn Haris mendapatkan 100 unta. Kemudian Abbas ibn Mirdas mendapatkan 40 unta. Kemudian juga Makhramah ibn Naufal mendapatkan 50 unta. Kemudian disebutkan, jadi dari 2.000 itu masing-masing mendapatkan ada yang 100, ada yang 50, ada yang 40 gitu kan. Sementara orang-orang Ansor tidak dapat satupun. Gak dapat. Akhirnya kemudian mereka protes kepada Nabi SAW. Mereka protes kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami ini sudah menghunus pedang-pedang kami, darah kami taruhkan dalam jihad setiap peperangan. Waktu kami habis hanya untuk jihad. Kami tinggalkan keluarga, anak, istri kami hanya untuk lillahi wa rasul. Sekarang giliran kita sudah menang, harta rampasan perang sudah siap dibagi, kamu berikan kepada orang yang tidak pernah perang kecuali 1 kali. Kamu berikan kepada orang yang baru masuk Islam, sementara kami yang sudah lama berjihad, Anda tidak berikan. Itulah yang menjadikan sesak para sahabat. Makanya orang Ansar mengutus ketika itu pimpinan mereka, Sa'ad bin Ubadah, menjumpai Rasul. Kata Rasul, ya Sa'ad, apa posisimu dengan kaum? Kata Sa'ad, sama saja wahai Rasul, saya hanyalah rajulun min qaumi, saya juga sama dengan kaumku, sesak juga dadanya gitu. Enak saja orang dapat ghanimah, masa kami tidak? Kemudian Nabi SAW gini saja, kumpulkan semua orang-orang Ansar, kumpulkan semuanya, saya ingin berpidato kepada mereka. Akhirnya kumpullah orang-orang Ansar itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan orang-orang Ansar ini, beliau mengatakan, ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah, apa yang mencegah kalian untuk tenang dengan keputusan Rasul kalian? Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Ansar ini, amma tardawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Kata Rasul,
Orang-orang itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Aku berikan kepada mereka harta supaya mereka teguh dalam keislamannya. Makanya salah satu asnaf zakat itu siapa? Mu'allafatu qulubuhum, kan? Orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, biar lembut, kasih zakat supaya mereka makin teguh keislamannya, bahwa mereka diperhatikan dalam Islam dengan diberikan zakat. Jangan sampai balik lagi murtad ke agama mereka. Rasul ingin seperti itu, memberikan kepada orang-orang Ansor ini, orang-orang Muhajirin ini, dilebihkan bagiannya supaya diteguhkan keimanan mereka. Makanya Rasul mengatakan, ridhokah kalian amma tardawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir, biarkan mereka berangkat bersama kambing dan unta-unta harta rampasan perang itu, biarkan mereka berangkat ke Mekah, biarkan. Wa tadhhabuna antum bi Rasulillah, tapi kalian pulang ke Madinah membawa diriku, membawa Rasulullah. Milih mana? Seolah-olah Rasul mengatakan, milih mana kalian? Milih kambing atau unta, atau milih saya? Itu maksudnya. Tentu ini pilihan yang tidak imbang. Tidak imbang. Ya tentu milih Nabi SAW. Dari situlah ikhwatu fiddin, perkataan Nabi SAW menancap dalam hati mereka, sampai Rasul mengatakan, laulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, tentu orang-orang Muhajirin itu saya katakan orang Ansar. Tapi karena hijrah, kalianlah orang Ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, tentu mereka bukan Muhajirin, saya kasih nama Ansar. Tapi karena hijrah inilah aku katakan kalian Ansar dan mereka Muhajirin. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kebaikan mereka. Aku tahu, kalau seandainya kalian mengatakan sesuatu, pasti perkataan kalian benar, tidak mungkin didustakan. Pasti kalian akan mengatakan, hei Muhammad, dulu kau datang didustakan, kami yang membenarkan. Hei Muhammad, dulu kau datang fakir, kami yang memberikan kekayaan. Hei dulu Muhammad, kau datang, kau dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, kami yang melindungi. Pasti kalian akan mengatakan seperti itu. Ya, Rasul mengingatkan kebaikan itu, karena Rasul tidak pernah lupa kebaikan orang. Jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan orang yang berbuat baik itu diberikan kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang telah memberikan kebaikan dibalas dengan keburukan. Ada orang yang sudah membantu dengan hartanya, bukan dibalas balik dengan hartanya, malah kemudian dijelek-jelekan. Ada orang yang sudah diberikan ilmu, pengetahuan, tempat pendidikan, bukannya kemudian dibela, malah dijatuhkan. Betapa banyak orang yang tidak seperti Rasul. Jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau anda berbuat baik, maka balasannya juga kebaikan. Lihat di sini, Nabi mengingatkan kebaikan orang-orang Ansor. Kalau kalian mengatakan seperti itu, aku tidak akan membantah. Betul ucapan kalian itu. Tetapi kata Nabi SAW, dulu kalian tersesat. Hei Ansar, dulu kalian tersesat, sebab aku kalian dapat hidayah. Dulu kalian miskin, sebab aku kalian dimenangkan dan mendapatkan harta rampasan banyak dan menjadi kaya. Dulu kalian terpecah belah di Madinah, perang sana sini antar kabilah. Dengan sebabku kalian rukun, kalian bersatu, dan kalian mendapatkan titel Ansar. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubi. Sekalipun kau infakkan seluruh dunia untuk menyatukan hati orang, gak akan bisa. Partai bisa menyatukan, ya kalau mau pemilu saja. Mereka bersatu, itu pun karena ada ini ya. Ada nasi bungkus. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi habis itu selesai, bubar mereka. Cakar-cakaran yang ada,
loncat sana sini. Masyarul muslimin, tidak bisa menyatukan orang dengan partai, dengan ormas, dengan yayasan, tidak bisa. Yang bisa menyatukan itu dengan tauhid, dengan kalimatul la ilaha illallah, dengan iman, dengan Islam. Itulah yang bisa menyatukan. Lah Rasul mengingatkan itu semua. Barulah kemudian mereka sadar dan tertunduk sampai Nabi SAW berdoa, Allahumma ghfir lil ansar, Allahumma arham lil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar, rahmatilah orang Ansar, anak-anak orang Ansar, cucu-cucu orang Ansar. Sampai akhirnya orang-orang Ansar tanpa sadar mereka melelehkan air matanya. Akhirnya mereka mengatakan, radina bi Rasulillah, kami ridha dengan Rasulullah, kami ridha dengan Rasulullah. Akhirnya mereka pun lapang dada ikhlas, walaupun pulang tidak membawa kambing, kuda dan yang sejenisnya, tapi mereka pulang membawa Nabi SAW, dan itu yang paling berharga bagi mereka. Apalah artinya dunia? Apa artinya dunia? Yang paling berharga itu adalah sahibul ilmi, orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Terkadang ma'asyiral muslimin, saya ini terkadang ingin curhat juga sama antum. Ketika banyak ustaz-ustaz curhat juga sama saya itu. Kalau kajian umpamanya nggak hadir, sibuk ustaz ditanyakan, kemana ustaz gak hadir, kemana ustaz gak hadir. Kadang-kadang di Japri juga. Giliran ustaznya sakit, kadang-kadang nggak jenguk antum ustaz. Nggak ada antum datang jenguk, 1-2 saja yang jenguk. Atau ustaznya kesusahan, perlu modal, nggak ada yang datang, nih ustaz saya kasih modal gitu kan. Giliran antum yang butuh, wah sibuk, ustaznya nggak hadir, sibuk nih. Lewat WA ditanya, lewat Facebook ditanya, subhanallah. Ini curhatan para ustaz, salah satunya saya juga. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak demikian, lihat orang-orang Ansar. Mereka senang membawa Nabi SAW karena mereka tahu dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Bukan kekayaan, bukan yang lainnya. Dan itu ibrah yang sangat besar dari perang Hunain ini. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada juga kisah dalam perang Hunain ini, ikhwatu fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di zaman ketika selesai pembagian ghanimah ini, walaupun ada riwayat seperti yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syinkiti dalam kitab tafsir Adwa'il Bayan, bahwa ada juga dalam tempat yang lain, bukan pembagian ghanimah tapi pembagian zakat. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan pembagian ghanimah saat selesai perang Hunain, di mana datang seseorang yang botak kepalanya datang kepada Nabi SAW, namanya Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah datang kepada Rasul. Ketika Nabi SAW membagi-bagi ghanimah, orang-orang yang baru masuk Islam dilebihkan, orang-orang yang lama masuk Islam malah ditinggalkan. Dia datang kepada Rasul, dia mengatakan, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, adil kau ya Muhammad, jangan gitu. Maka Nabi SAW melihat rupanya Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Kata Nabi SAW, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah, kata Nabi SAW, wailakum, celaka kalian, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil daripada aku? Siapa yang lebih adil? Maka tiba-tiba Khurqus ini setelah ngomong begitu langsung pergi, nggak tanggung jawab dia. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti nih dari pundak orang ini akan keluar, dari pundak orang ini akan keluar orang yang semisal orang ini. Kaumun, sebuah kaum yang mereka yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah.
melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum, membaca Quran tapi sampai tenggorokan, gak sampai ke dada imannya. Di mana mereka yahkiruna, akan meremehkan solat kalian dibandingkan solat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, baca Quran kalian dibandingkan baca Quran mereka. Kalau aku dapati orang seperti ini nantinya, kata Rasul, la aqtulannakum qatla adin, aku akan perangi mereka seperti kaum Ad, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satu jiwa yang dibiarkan hidup di permukaan bumi. Di sini disyaratkan kepada sebuah kaum yang belakangan disebut dengan Khawarij. Dan pembahasan Khawarij sudah saya bahas. Tum tinggal lihat di YouTube aja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa perang Hunain ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan dulu. Ana mau tanya bagaimana bentuk jihad kita kepada kaum muslimin terhadap saudara kita yang sedang dizalimi di tempat yang jauh. Apakah boleh dengan berorasi, aksi mengecam, aksi mencela kepada para pelaku zalimnya di jalan-jalan, berikhtilat di antara laki-laki dan perempuan? Dan adakah kondisi di mana perempuan bisa ikut jihad membela Islam? Syukran jazakumullah khairan. Iya. Jawab enggak? Ya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada saudara kita sedang diperangi oleh orang kafir, maka jihad di negaranya adalah fardu ain. Kalau mereka sedang dibantai oleh orang-orang kafir di negaranya, maka bagi mereka itu fardu ain untuk membela diri. Mereka boleh mengangkat senjata dan melawan balik. Kalaupun harus mati, maka mati mereka, mati syahid. Tetapi kita yang nun jauh di sana, maka kita tidak menjadi fardu ain tapi fardu kifayah. Antum tidak perlu berangkat ke sana, karena antum bukannya menolong, merepotkan orang sana. Harus ngasih makan antum lagi, ngasih minum antum lagi. Belum lagi antum tidak tahu medan, baru datang sudah kena sniper, matilah. Ya. Jangan bunuh diri, nggak tahu medannya. Kalau medan sana dekat, medan sana beda. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di zaman Nabi SAW, ketika Nabi kehilangan banyak hufadzul Quran, para pembaca Al-Quran dan penghafal Quran yang dikirim Nabi SAW kemudian dikhianati dan dibunuh semuanya. Maka Nabi SAW marah. Kemudian Nabi SAW melakukan kunut nazilah. Rasul melakukan kunut nazilah selama 1 bulan, dibaca setiap sholat untuk kemenangan saudara-saudara kita. Ikhwan, doa itu silahul mu'min, senjata orang Islam. Terkadang doa lebih hebat dibandingkan senjata. Terkadang doa itu lebih menancap dibandingkan senjata, bisa mengalahkan dibandingkan senjata. Karena doa itu adalah silahul mu'min, senjatanya orang Islam. Doa ini akan didengar Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menghancurkan musuh dengan sesaat atas permintaan antum. Kalau Allah mau, ya. Dan doa-doa kita ikhlas, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mudah saja menghilangkan musuh itu. Tidak perlu Allah itu ngutus pasukan-pasukan hebat-hebat, tidak. Allah membunuh Namrud loh dengan nyamuk. Allah membunuh Ya'juj dan Ma'juj dengan ulat.
Allah membunuh Abraha dengan burung laut? Kalau Allah mau, ya, maka cukup dengan doa. Cukup dengan doa. Adapun kemudian seperti ini aksi yang dijelaskan ikhtilat laki-laki dan perempuan, ikhwan, ini mungkin bicara demo. Yang antum maksud itu mungkin demonstrasi. Sering saya katakan demonstrasi itu hukumnya terbagi menjadi 3, 4. Saya ulang-ulang ya supaya antum paham. Yang pertama, kalau antum melakukan aksi demo dengan menyertakan seluruh orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua demo ke Jakarta. Dalam demo ini kemudian ada tuntutan untuk menurunkan pemimpin yang sah, yang dipilih oleh rakyat. Walaupun tidak anarkis, tetap haram, tidak boleh. Akidah ahli sunnah, tidak boleh khuruj, memberontak kepada pemerintah. Satu. Yang kedua, kalau seandainya melakukan demo dalam rangka untuk menurunkan pemimpin yang sah, dilakukan dengan cara anarkis, mecahin lampu merah, bakar ban, yang demo 5 orang macetnya 3 kilo, ya, maka ini double haramnya. Anarkisnya haram, kemudian berontaknya juga haram. 2. 3. Kalau antum melakukan demo dalam rangka untuk nasihat, seperti umpamanya ada saudara kita mungkin yang dizalimi, kita minta karena pemerintah diam saja, supaya pemerintah ikut serta juga menekan negara yang kemudian menekan kaum muslimin yang ada di negara itu. Minimalnya ikut andil. Kalau sudah negara ikut campur tangan, kan minimalnya ada lobby-lobby internasional. Dan itu dalam rangka nasihat, tidak semua keluar. Udahlah para ulama saja, para talabatul ilmi datang meminta nasihat kepada pemerintah, tidak ada masalah. Bahkan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair, bahwa seafdal-afdalnya jihad, afdalul jihad, seafdal-afdalnya jihad kalimatul haq, ucapan yang benar yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Tapi kalau disertakan dengan anarkis, maunya nasihat tapi ada anarkisnya, ada ikhtilatnya, ya, ada campur baur ikhwan akhwatnya, enggak jelas mana laki-laki perempuan, senggol sana sini, melupakan sholat zuhur asar. Bukan nasihatnya yang dilarang, tapi perkara-perkara yang haramnya itu yang dilarang, ya kan? Maka sebaiknya yang paling bagus saya nasihatkan, berdoa setiap sholat. Habis sholat antum berdoa, kalau perlu kunut nazilah, ya kan? Itu yang paling baik, ya. Wallahu a'lam. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, ya, boleh dijelaskan lagi Ustaz tentang cintai jihad? Ini perlu daurah sekali lagi, ya. Tata cara jihad perlu daurah 2 kali lagi. Ini apa ini? Ini bukan tanya, ini suruh daurah. Ini banyak pembahasannya, ya. Taib, insyaallah lain kali kita angkat. Assalamualaikum Ustaz, ana pernah mendengar jihad terbaik adalah melawan hawa nafsu. Benarkah Ustaz? Tolong dijelaskan Ustaz. Iya, seutama-utama jihad itu melawan hawa nafsu. Saya katakan dan saya sering sampaikan, musuh terberat manusia itu 4. Musuh terberat manusia itu 4, dan itu disebutkan dalam 2 surat. Pertama Al-Falaq, yang kedua An-Nas. Pertama Ghasik, yang kedua Nafasat, yang ketiga Hasid, yang keempat Was-was. Ini musuh terberat. Setiap kita ini punya musuh 4. Pertama Ghasik. Ghasik itu setan. Setan itu musuh pertama antum, ya. Dialah musuh kita. Yang kedua Nafasat, tukang sihir, dukun-dukun itu musuh antum. Lawan dukun. Setuju antum lawan dukun? Nanti ketemu dukun lari. Ya. Tukang-tukang sihir. Kemudian hasid, orang yang hasad. Orang hasad itu musuh berat antum. Karena orang hasad itu bisa saja melakukan apa saja di belakang antum. Bisa datang ke dukun, tukung, tolong sihir dia kurang ajar sama saya, makin kaya saja dia.
memprovokasi orang supaya benci sama dia. Ya. Kemudian yang keempat, was-was. Ini yang paling berat. Was-was itu yang paling berat. Was-was itu bisikan yang membisikkan setiap jiwa untuk berbuat baik dan buat jahat. Dan kebanyakan jiwa itu memerintahkan kepada yang jahat. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Karena orang kalau sudah dikuasai hawa nafsunya, hawa nafsu itu muncul dari syahwat. Dari syahwat itu muncul hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai seseorang, setan dari luar datang, kemudian menguasai tengkuknya, masuk ke dalam dadanya, melemparkan penyakit yang tak kalah juga luar biasanya, syubhat. Kalau syahwat dengan syubhat sudah ketemu, sudah nggak ada baiknya untuk. Syahwat merusak dunia, syubhat merusak agama. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Oleh karena itulah maka jihadlah terhadap diri sendiri, taklukkan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa diperangi. Hawa nafsu tidak bisa dibuang. Tidak mungkin antum datang ke dokter, tolong dok, bedah jantung saya hilangkan. Mati antum. Ya. Sehingga hawa nafsu tidak mungkin dibuang, akan ada terus. Karena ada terus itu hawa nafsu tidak akan dibuang, yang ada ditekan. Ditekan supaya tidak ammaratun bisu, tidak memerintahkan kepada kebaikan terus, tetapi berikan asupan kepada jiwa kita ini dengan zikrullah. Ingat senantiasa dengan Allah, itulah yang bisa menekannya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau tenang hati kita ini, hati tidak akan memerintahkan kepada keburukan. Dan itu hanya dengan mengingat Allah, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan hadir di majelis ilmu, dan begitu seterusnya. Ingat Allah dengan segala macam caranya, maka dengan itulah kita akan dihilangkan hawa nafsunya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.